Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Salah satu bagian dalam hidup kita, bagaimana iman kita bisa bertumbuh dan iman kita menjadi lebih hidup lagi dengan kita gemar untuk menolong sesama kita. Iman yang sejati akan selalu disertai dengan perbuatan. Kita tidak hanya beriman, tapi juga ada sebuah perbuatan, sebuah tindakan yang kita lakukan sehingga iman itu akan semakin sempurna, iman itu akan semakin hidup, dan iman itu akan menjadi sebuah realita ketika disertai dengan sebuah tindakan yang menunjang dari iman itu. Menolong adalah bagian dari iman yang terus aktif, terus hidup, dan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan rohani saya dan saudara. Sesuai dari Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ketika Anda beriman mengenai sesuatu apapun itu dalam hidup kita, mengenai hal-hal yang lebih besar lagi terjadi dalam hidup kita, tapi tidak ada sebuah tindakan, tidak ada sebuah keputusan, tidak ada sebuah action yang kita lakukan, semuanya itu percuma saja. Semuanya itu mati. Mati artinya tidak ada kehidupan, tidak ada sebuah pertumbuhan. Dan Tuhan mau kita memiliki iman yang bukan mati, tapi memiliki iman yang aktif dan hidup dan memberikan dampak buat kedepannya. Itu penting buat kita garis bawahi dalam perjalanan iman kita, bahwa setiap hal yang kita lakukan dengan menolong, membantu sesama kita, iman kita akan semakin hidup, saudaraku. Yang berikutnya saya melihat bahwa ketika Anda gemar untuk menolong sesama kita, itu akan membawa karakter kita, membentuk, memproses karakter kita serupa dengan Kristus. Ya, Yesus datang, sekali lagi, dia untuk melayani. Kehadiran dia di muka bumi bukan untuk dilayani sesuai dengan apa yang dia sampaikan, tapi dia memberikan teladan, dia memberikan sebuah hal yang baik buat kita ikuti dengan datang untuk melayani. Bagaimana dengan kita hari ini? Saat kita terbuka, saat kita menolong, itu melatih kehidupan kita untuk rendah hati, melatih kehidupan kita untuk sabar ketika Anda menolong. Dan tentu ketika kita menolong itu penuh dengan belas kasihan. Kita semakin serupa, segambar dengan Kristus, karena dia pun Allah yang memberikan teladan kepada kita ketika dia datang 2000 tahun yang lalu. Dia menolong yang sakit, dia menolong yang lemah, dia membantu yang kekurangan dengan kerendahan hati, dengan penuh kesabaran, dengan penuh cinta yang tulus yang keluar dari hati Bapa. Dia memberikan semuanya bagi dunia. Dalam Markus pasal 10 ayat 45 berkata, begini Bapak Ibu yang saya kasihi, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini ayat gak asing buat kita, menjadi sebuah pegangan, menjadi sebuah dasar dan pondasi dalam hidup kita, bahwa anak manusia mengacu kepada pribadi Yesus. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia memberikan hidupnya, bahkan dia memberikan nyawanya menjadi tebusan ganti saya dan saudara. Lalu bagaimana sikap kita hari ini? Ketika kita bisa mendengar firman Allah, membaca firman dengan sungguh-sungguh, bagaimana dengan respon kita, sikap kita, tindakan kita? Saya mengajak dengan penuh kasih kepada semua Bapak Ibu yang mendengarkan ya program ini. Mari kita sama-sama gemar mengembangkan. Yang pertama adalah mengembangkan iman. Apa yang kau imani pasti terjadi buat hidup kita, asal iman itu aktif, hidup, dan disertai dengan sebuah tindakan. Yang berikutnya adalah bagaimana kita harus dibentuk karakter kita serupa dengan Kristus ketika Anda gemar untuk mengasihi, menolong, dan membantu sesama kita tentu yang mereka memerlukan hari-hari ini. Mari saudaraku, gereja Tuhan harus bangkit. Bukan hanya pasif di hari-hari ini, tapi aktif melakukan kehendak Bapa. Ya, bukan berbicara mengenai jumlah banyak atau sedikit, tapi gemarlah untuk kita membantu, untuk kita menolong, untuk kita mengangkat satu dengan yang lainnya. Untuk itulah Tuhan panggil gerejanya di muka bumi ini. Terima kasih Bapakku dalam sorga buat kebenaran firman yang bisa kami terima hari ini. Firman-Mu kekuatan buat kami. Setiap kali kami bisa mendengarkan firman-Mu, roh kami dibangunkan kembali, supaya kami bangkit menjadi gereja yang bertumbuh, aktif, dan kami
tidak hanya memenuhi bumi saja, tapi memberikan dampak, memberikan pengaruh yang baik di muka bumi ini lewat keteladanan kami dalam hal membantu dan menolong sesama kami. Roh Kudus, kuatkan kami senantiasa, mampukan kami berdiri bagi tempat di mana kami berada, berdiri bagi kota, bagi bangsa, bahkan bagi bumi ini, sehingga lewat hidup kami kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yesus segera datang dan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Demi nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin.